yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang hadir di dalam kalbu kita. Kalimat tauhid luar biasa niki gitu. Lafzul jalalah. Nabi bunyi kalimat tauhid ni dia. Tak suka? Ya, sudah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, lagu kalimat niki, terutama Allah nika, itu benar-benar dia harus berada di dalam kalbu, sehingga yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang hadir di dalam kalbu kita. Nah, niki. Sak pertama adalah kalimat la, berarti di situ ada lam alif, gitu. Lam alif. Huruf lam alif ini adalah huruf sangat bermakna tinggi. Berzikir dengan Allah itu sah-sah hanya dengan Allah. Jadi sampun terbahas, Allah nika adalah nama khusus. Nama khusus bagi dia yang maha segala-galanya. Ismuhu Allah. Nah, tapi kalimat tauhid niki, lafzul jalalah niki, dia akan menjadi lebih sempurna lagi kalau kita baca secara utuh, yaitu la ilaha illallah. Nah, mungkin terkaji la huruf lam alif. Dengan kalimat inilah kita akan benar-benar mengiktikadkan Allah itu adalah segala-galanya. Dengan huruf niki, maka itu kalimat yang kita pergunakan untuk menyadarkan keberadaan semua yang ada di alam ini, sehingga yang muncul kemudian hanya Allah. Niki. Cara pertama kita memaknai la ilaha illallah ini adalah untuk menghilangkan merasa diri kita niki berada. Maka pemaknaan la ilaha illallah itu tiadalah wujudku ini kalau tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada wujudku kalau tidak diwujudkan Allah. Nah, ini kembali nyambut tekenin niki karena dalam sejarah beberapa kelompok penempuh jalan tasawuf dan tarekoh nika sering mengucapkan marah niki wujudi wujudullah. Nah, wujudku adalah wujud Allah. Niki yang salah. Dia salah malik. Emang mantap syirik. Yang sebenarnya adalah wujudku ini bergantung kepada wujud Allah. Tiadalah wujudku ini ya Allah, melainkan itu diwujudkan oleh Engkau ya Allah. Nah, ini. Maka kalimatnya di situ adalah la maujuda illallah. Nah, di dalam sifat 20 nika
Nah, ini kita ulang. Lagi emang harus menu. Adik tendik hilap, adik tendik lupa. Allah itu disebut sebagai wajibul wujud. Wujud yang harus ada. Wujud yang tidak pernah tidak ada. Ma la yasbiquhu adamu. Dia yang tidak pernah tidak ada, berarti dia yang selalu ada. Nah niki. Jangan lamun dek narak wujud mutlak niki, hakul wujud niki, wajibul wujud niki, maka tidak akan ada wujud-wujud yang lain. Arti niki adalah pencipta. Niki Khaliq, Rob. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya baik kan unin berdoa, dan kebetulan doa niki emang warisan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kan. Wahai penciptaku, nah, ini kan sebetul. Wahai pelindungku, wahai yang memberiku rizki, wahai yang senantiasa membimbingku. Nah, yang berbuat semua nikah itu kemudian adik-adik bela lalu entante artian, maka disebutlah dia Rob itu adalah Allah. Nah, niki. Sehingga yang kota artinya ya Allah berikanlah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang lain untuk milih perinci ya makna Rob nikah adalah wahai engkau yang menciptakanku, wahai engkau yang menjagaku, wahai engkau yang membimbingku, wahai engkau yang memberiku rizki, wahai engkau yang tempat aku bergantung. Nah, nikah sebetul. Kau kan belum lalu, maka cukup. Yang semua itu adalah ismuhu Allah. Nah, ini. Jadi kalimatlah itu menentukan pemutlakan kita tentang Allah dan meniadakan diri kita dengan ini. Tiadalah diriku ini kalau tidak lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang sebenar-benarnya ada, yang membuat kita ada hanya Allah. Niki cara mengiktikadkan Allah yang sebenar-benarnya pertama. Lo kembali. Nah, maka posisi alam kita adalah mungkinul wujud. Nah, niki. Mungkinul wujud berarti artinya posisi arak nikah posisi mungkin. Ini ngarak, ini ende arak, tergantung kemilik, tergantung kunnya Allah. Nah, niki. Nah, kalaulah kita ini adalah posisinya yumkinul wujud, nah makin waktu arak. Maka inilah yang disebut dengan makhluk. Nah, makin sampun ta'arab. Dende terbaik merasa arah tening adalah mutlak karena hubungan ina ama. Jangan sampai seperti itu. Tapi secara hakikat, secara pentauhidan yang hak, bahwa kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun orang tua nikah adalah dia berlaku hukum asbab. Karena yang berlaku di dalam penciptaan ini adalah hukum-hukum
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan hidup, perjalanan semua makhluk itu harus melewati hukum-hukum asbab. Coba contoh. Niki kan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Allah, kekasih Allah. Muen kembali paya langan Jibril Allah Subhanahu wa taala sampean wahyu. Mungkin mundik langsung baik. Tepeng Rasulullah. Walaupun sebetulnya secara hakikat ya emang wahyu itu emang masuk dulu ke qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam ilmu riwayat kita menemukan bahwa wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan itu benar di dalam ilmu riwayat. Mun kembing dia langsung baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dunia, maka yang harus dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun haruslah hukum dunia. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, masih dari Rasulullah. Pira kali kan kekuatan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu sekedar menunasan gaya Allah dendek kepaya perang, langsung baik tiup betia musuh-musuh betia. Saingkat ujuk sida. Dan itu ternyata dalam sejarah Rasulullah leket perang. Bahkan dalam sejarah pun kalah. Karena Rasulullah berada di dunia yang emang harus melalui asbab-asbab hukum penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tapi di balik semua itu hanya Allah lah yang menjadi penentunya, hanya Allah lah yang menciptakannya. Jadi mulai makin setelah kita la ilaha illallah, maka jangan sampai ada terbersit di dalam qalbu kita bahwa ada hal-hal sak mun teranggap kebetulan. Nah, ini kita sering ucapin kalimat-kalimat nah kebetulan baru bedait kebekek ini. Usahayan dilimbai subul kalimat nikah. Karena semuanya apapun yang akan kita alami, embe-embe tahu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tak kena kebetulan berarti kan munta hilangin peran Allah sebagai pengatur. Munta hilangin ketentuan Allah berlaku tiba itu. Sampai kedipan maten tesak penentang sak mangkin niki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita anggap kebetulan atau niki adalah karena permasalahan sel-sel misal, bukan yang pun tetap mengkedip meni, bukan itu di dalam mengiktikadkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita usahakan untuk lisan ini tidak lagi menyebut kebetulan-kebetulan, karena itu bertentangan dengan iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan sedetil apapun keadaan makhluknya itu sudah semua berlaku qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Jadi la maujuda illa. Ndik naralah diri hamba ini ya Allah kalau bukan tidak ditentukan oleh Engkau. Nah, sehingga maka karena kita adalah posisinya makhluk, maka hukum yang berlaku pada makhluk ini adalah musnah.
Nah ini kan saya berlaku selaku malaikat pun selama itu makhluk, malaikat makhluk apa dia mau? Nah, berarti dia juga akan musnah. Nah, ini harus tetu pegangi. Karena kita posisinya adalah makhluk yang bergantung kepada Khalik sebagai hakul wujud, yaitu Allah, maka hukum yang berlaku pada kita itu adalah musnah. Nah, ini musnah. Dalam artian kita meninggal dunia. Laku malik. Maka sejatinya kita itu adalah kembali kepada yang mencipta kita. Ya ampun, syukur kalimat istirja. Nabi bunyi kalimat istirja apa ini? Pak RT. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, niki kalimat istirja. Kalimat kepulangan, kalimat kembali. Ya, yo bahasa anu kan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, niki. Jadi niki harus benar-benar hayati niki posisi niki. Karena niki akan menghilangkan penyakit merasa. Nah, niki. Onya-onya kita di sini. Kalau ini belum beres, maka cahaya-cahaya cermin kolbu kita itu dia akan tetap berdebu, tetap ada bintik-bintik. Selama ini belum benar-benar ada di dalam diri kita, di dalam keimanan kita. Mengiktikadkan sebenar-benar iktikad tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam penciptaan kita sebagai makhluk, Allah pun menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan rahmannya. Apa? Allah menciptakan, memberikan kita yang namanya bahan untuk melanjutkan kehidupan kita, untuk menumbuhkan kehidupan kita. Nah, ini yaitu makanan, minuman. Sehingga pun di situ tauhid kita harus main. Bukanlah nasi ini yang membuat kita hidup. Bukanlah lantaran kita makan nasi inilah yang membuat kita hidup. Tapi emang hidup itu lantaran dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu nasi sabaru nikah itu yang samun tekeloran itu berlaku hukum asbab, hanya sebatas hukum asbab. Tapi kalau Allah berkehendak kun tidak memberikan sifat Nabi Aranda mengenyangkan, menghidupkan dari makanan nikah, mulai dikembali. Saya contoh misal Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan dan minum, hanya tidur, atau masih ngiru. Nah, nikah. Ini. Jadi asbab yang membuat kita tumbuh sampai sekarang itu pun haruslah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Dia yang maha membuat asbab, maka tidak akan berlaku asbab-asbab yang lain. Jadi sebab utama dari sebab-sebab searah adalah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawir jualan dindu balik ke wah. Nah, berarti pun kita di situ benar-benar di dalam pertumbuhan perkembangan kita sampai detik niki itu pun harus kita mengiktikadkan
pembuat asbab-asbab yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada Allah memberikan kita mata yang fungsi adalah untuk melihat. Lagu dende terbaik merasa bahwa akulah yang melihat. Mubareh mutepiyah petang jagat raya niki sida-sida Allah masih ditawamu. Tapi kita adalah dipercikkan sifat Allah yang maha melihat. Nah, ini ke telinga Allah kasih kita. Tapi janganlah engkau merasa bahwa engkaulah yang mendengar. Tapi pendengaranku adalah disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya. Jadi di semua aktivitas keadaan diri kita, maka yang muncul di situ sebagai penentu, sebagai asbab utamanya secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka dalam hal posisi kita sebagai makhluk Allah yang diberikan segala-galanya bagi kita, coba nampin deh tebing selaku sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus ada di situ adalah syukur. Ini. Syukur itu kenapa harus ada? Karena itu adalah cermin bahwa benar-benar Allah itu sebagai penentu. Lamun tidak bersyukur berarti masih terakui arah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penentu. Ini ya itu bahaya. Lamun tidak bersyukur. Cuma kan syukur niki paling endek dua. Ada yang melihat syukurnya itu dari jumlah nikmat yang diberikan. Nah, ini jumlah nikmat. Nah, tahu keadaan nikmat searah, maka dia bersyukur. Dan niki posisi itu keluar. Bersyukur karena melihat pada keadaan yang diberi. Nah, niki. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Bersyukur karena mampu melihat dia yang memberi. Nah, niki. Zat yang memberi. Nah, niki. Sehingga arah dari endi sak teparan aran rizki atau nabi juga, maka dia tetap alhamdulillah. Karena yang dia lihat itu adalah yang memberi rezeki itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdasarkan keadaan pemberiannya. Nah, ini bos itu pahami kita. Syukur kebanyakan kita itu berdasarkan keadaan pemberian. Jadi lamun sekedip entaneng tebing kedita bersiki bersyukur. Tapi kalau orang yang melihat kepada yang memberi nikmat itu, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berada di posisi yang kedua ini. Melihat kepada yang memberi, bukan melihat kepada pemberian. Nah, ini kita. Tapi melihat kepada yang memberi. Dende melihat kepada pemberian. Nah, ini tambahan Pak RT. Pedih. Apa rokok ngari bahasa berarti. Enggak ngarak nih gudang jati. Jadi apa gudang jati kamu? Nah, itu. Jadi marilah
kita mulai kepada posisi melihat kepada yang memberi, bukan melihat pada pemberian, sehingga senantiasa bersyukur. Niki alhamdu. Maka sejatinya nikmat itu ada dua, yaitu nikmat zahir, nikmat batin. Sampai kepada nikmat zahir, bahagia, rezeki selapu lah menunggang. Senina anak, makanan, pakaian, balik, perhiasan, itu rezeki zahir. Tapi ada rezeki dalam bentuk batin. Apa itu? Tenang. Sabar, syukur, tawakal, ikhlas, qanaah, redho. Itu adalah nikmat batin. Niki. Maka harus mulai pahami di dalam sembahyang. Lamun sembahyang subuh berapa kali itu baca surat Al-Fatihah niki? 2 kali. Lamun sembahyang dohor 4 kali, berarti 6. Telombok 4 si asar 10. Telombok 4 isi telu isi maghrib 13. Telombok 4 maghrib isi isya 17 kali 20. Dalam sehari semalam kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat kita. Laku sampunan terpahami, hayati, resapi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Maka di situ ada doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kepada kami, kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini maksudnya nikmat batin, bukan nikmat zahir. Apa di situ? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah dia nikmat batin yang paling tinggi. Ditetapkannya diri kita, kolbu kita untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubarek pelintir segedi kacau. Dan ditetapkannya kolbu kita, iman kita hanya meminta pertolongan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia ihdinas siratal mustaqim. Ane lamun disembah selain desida Allah, Nabi jarin sirik. Bau ndek lewati ya jembatan sirat nikah. Lamun dua sembah selain Allah, berarti selain ndek meminta pun selain Allah. Nabi jarin terbalik sirik. Maka mintalah itulah dia nikmat batin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yang mana yaitu nikmat menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat bergantung, memohon, memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikilah dia tauhid yang terkandung la ilaha illallah. Nah, niki. Jadi setelah Allah memberikan kita semuanya, maka yang harus ada adalah syukur kita kepada Allah. Dia yang memberi. Tidak lagi melihat kepada pemberian, tapi lihatlah kepada yang memberi. Maka tetap alhamdulillah. Ini berapa menit dia
Ini di biru lalu nih. Deman kau dah asal kau dah. Heeh. Ka di sekali kau dah sekali sebenarnya. Oke. Oke. Nah, berarti apa namanya? Nikmat batin itulah. Nah, lalu batin ini katakanlah itu adalah nah niki. Namun dengan masih kotor kolbun, berembe entan tahu bersyukur, berembe entan tahu mengiktikadkan Allah dengan sebenar-benar iktikad. Marak tan contohan baru-baru nikah. Karena zikir itu di kolbu. Lo kembali nyambut kena menu. Lemu nang kolbun di eman bersih, di eman kena, masih kotor, masih luwek bintik-bintik, masih luwek nodang. Syukur-syukur di emang karatan kan? Ini kan? Berarti itu pun yang zahir pun akan rusak, lengeh. Nah, ini kan ya hadis Nabi di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad. Nah, berarti lamun dengan sampai mantau bersyukur nikah, berarti emangnya ada kolbun. Maka ini yang harus kita perhatikan. Maka untuk supaya kolbu itu bersih, maka tetapkanlah Allah, hilangkanlah yang lain. La ilaha illallah. Ia ampun menjadi zikir yang sangat luar biasa nih kita. Karena di situ mengisbatkan Allah satu-satunya, dan di situ meniadakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki. Nah, maka cara batin, cara nikmat zahir, nikmat batin, caranya kita syukuri itu adalah dengan berzikir. Niki. Nah, zikir yang paling tinggi itu adalah dengan cara sholat. Niki. Laku kembali nyambung dengan sholat. Ya karena emang sudah ada la ilaha illallah di dalam kalbunya. Nah iya niki seharus tentu perhatian searah kalbu niki. Pernah enggak kita benar-benar membersihkannya? Atau hanya kita yang kita bersihkan hanya permasalahan zahir kita. Kelembin tak harus nge meni, harus nge menu. Zikir harus te ojok tombe. Kejawat lai zikir di Mekah Madinah. Memang oleh te tahu. Kamu karena emang di situ tempatnya di kalbu kita. Balin lamun dah tepersi mon berembe. Bahkan lamun berua bulat-bulat cat mun tecek te malik kan. Nah, maka sebelum ini benar-benar punah dari kalbu kita, hilang dari kalbu kita gara-gara tertutupi isi noda-noda, si kelepuk-kelepuk, maka perbanyaklah taubat. Niki. Jadi luwe-luwe entah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah dengan menzikirkan, melazimkan zikir ya Hayyun ya Qayyum. Niki ieu tanta cinta bersih. Lalu berembe ngentan. Dia tuah perhatian nih kalbu niki kan dia tuah bersih. Hanya mencukupkan dengan nubai pun mun lung dasa telu kali mun dengan salam seret wah salam berubah. Itu jadi kalaupun misal sampai detik ini di teman bau rasa ini barang-barang sembahyang zikir
maka itu kalbu kita lah yang bermasalah. Kalbu bermasalah dengan kesalahin. Nah ini lai aku si masjid ni. Nani dengan ku hangkah mi semele-mele tani rombak tani menu-meni. Kalbu bermasalah dengan kesalahin. Nah itu. Kalau dia benar-benar menyadari hal ini, maka dia tidak akan pernah seperti itu mohon. Adik-adik. Ya, inilah ciri kalbu yang sakit. Lalu dia sadari tentang kalbu sakit, sehingga dengan musalahin, dengan kita, nah iya kan, gara-gara dia, dia tidak tahu dia bisa mengatakan gara-gara dia, emang karena arah gara-gara le kalbun apa? Gara-gara kalbun sakotor. Maka mari kita lihat ke dalam diri kita, tanya keadaan kalbun berembe keadaan wahai kalbun, wah hende puas isi zikir saya, dialog dengan kalbu kita, dengan diri kita. Maka insya Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu taufiknya, pintu hidayahnya, dan pintu inayahnya kepada kita. Nah, masih belok sebetul pembahasan ini kita, dan emang harus terusan. Ini baru sekit kalimat la, tiadalah diriku ini kalau tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah hartaku ini kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah anakku ini kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah istriku yang secara hukum duniawi cantik ini kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya terus nih. Tiadalah aku melihat kalau tidak lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena penglihatanku adalah penglihatan Allah, pendengaranku adalah pendengaran Allah. Yang sebenarnya tidaklah aku mendengar kalau tidak lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya seharusnya. Tiadalah aku bisa menyembahmu ya Allah kalau bukan lantaran taufik, hidayah, dan inayahmu. Itu yang Allah senang. Ya Allah, baru sampun tam sembah dan sembahyang dohor. Sombong itu. Dia tidak tahu kalau dia bisa beribadah itu lantaran taufik, hidayah, dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, lemak kembali lanjutan kalimat khusus la niki nggih. Jadi emang niki harus nganu. Jadi di main-main huruf lam alif oleh kalimat tauhid niki. Niki baru sekit nggih. La ilaha illallah kita maknai tiadalah diriku ini kalau tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang telanjuti ini kena tiadalah aku berbuat kalau tidak lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kena perbuatanku adalah perbuatan Allah. Apalagi saya sampai kena Allah sembahdi. Jangan. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jilani tidak seperti itu. Itu. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, membukakan pintu-pintu taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang direstui, yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.